Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Kembali lagi di channel Fact Checker UI. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari Divisi Penelitian dan Pengembangan Fact Checker UI akan menampilkan 7 kategori hoax yang paling fenomenal di tahun 2020. Dan tentunya, hoax yang kita bahas kali ini diambil berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh tim penelitian dan pengembangan Fact Checker UI. Nah, daripada kalian kelamaan nunggu nih, just langsung aja kita masuk ke top 7 hoaxes di tahun 2020. Yang pertama, ada foto Pak Surya dan Ajeng Kartini menggunakan jilbab dan berkacamata. Sumbernya dari Facebook. Dalam narasi di postingan ini disebutkan bahwa foto Pak Surya dan Ajeng Kartini berjilbab dan berkacamata. Diketahui postingan ini merupakan topik yang cukup ramai dibicarakan pada April tahun 2020 kemarin. Jumlah jangkauannya mencapai 324 jangkauan. Cukup banyak ya. Nah, artikel ini banyak sekali beredar di WhatsApp sebagai pesan berantai. Namun, faktanya, foto yang ada pada artikel singkat tersebut diragukan dan tidak diakui keasliannya dan merupakan hasil manipulasi guys. Hal ini didukung oleh pernyataan dari jatimplus.id bahwa para pakar sejarah meragukan keaslian foto tersebut. Dikarenakan dalam sejarah tidak ada catatan yang menerangkan bahwa Kartini menggunakan atribut tersebut. Selain itu, bukti diperkuat dengan uji forensik yang dilakukan oleh Waxes.id yang didapati bahwa hasil foto tersebut telah dimanipulasi karena memiliki banyak kecacatan terutama di bagian kepala. Sehingga dapat disimpulkan bahwa foto tersebut merupakan manipulasi. Oleh karena itu, kami memasukkan hoax ini ke dalam kategori manipulated content atau konten yang dimanipulasi. Nah, selanjutnya ada hoax kedua yang datang dari bulan Juni nih teman-teman. Hoax ini diduga berasal dari sebuah artikel di sosial media yang berjudul penggunaan masker yang berkepanjangan dapat menyebabkan hipoksia. Dikarenakan dalam artikel tersebut dijelaskan adanya beberapa gejala yang timbul seperti pusing yang memabukkan, kelelahan yang luar biasa, terus adanya juga pemecah glukosa hingga kenaikan asam laktat, dan yang paling parah adalah kehilangan kesadaran. Nah, faktanya informasi yang disebutkan oleh artikel ini dinyatakan keliru ya teman-teman. Dilansir menurut pointer.org dikatakan penggunaan masker yang berkepanjangan tidak menyebabkan hipoksia, dan hipoksia sendiri pada umumnya disebabkan oleh asap rokok, oleh menghirup gas, dan juga ketika kita berada di suatu tempat yang tinggi itu. Dan melansir dari tunbexhoax.id yang dikutip dari animal.mx juga dikatakan kemungkinan adanya disinformasi ini muncul disebabkan oleh ketidaknyamanan saat kita menggunakan masker gitu. Dan menurut Dr. Daniel Pahwadias, ia juga mengatakan bahwa penggunaan masker tidak menyebabkan hipoksia. Dan kategori untuk konten hoax kedua ini adalah misleading content atau konten yang menyesatkan. Akun Twitter dengan username @kantin_sehati menyebarkan sebuah video yang berisi uji coba terhadap beberapa merek air mineral seperti Aqua dan Le Mineral. Uji coba tersebut dilakukan guna melihat zat besi yang terkandung di dalam beberapa merek air mineral tersebut. Video yang berdurasi 3 menit 22 detik itu mengklaim bahwa air mineral kemasan yang diuji mengandung besi dan berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Faktanya, menurut Yuni Gunawan selaku Corporate Secretary Mayora Indah, uji coba dalam video tersebut menggunakan metode yang salah dan klaim yang ada dalam video tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Jadi, tidak benar kalau air mineral kemasan yang diuji itu mengandung besi dan berbahaya bila dikonsumsi oleh manusia. Kategori hoax adalah misleading content atau konten yang menyesatkan.
Oke, selanjutnya ada hoax yang keempat pada bulan Oktober yang berjudul "Memakai masker dapat menyebabkan kematian akibat keracunan karbon dioksida". Munculnya sebuah unggahan yang lagi-lagi berasal dari Facebook, yaitu unggahan dari akun Sulaiman SR berupa video dan tangkapan layar yang berjudul "Memakai masker dapat menyebabkan kematian akibat keracunan karbon dioksida". Unggahan ini tidak jauh berbeda dengan informasi sebelumnya yang menjelaskan bahwa memakai masker dapat menyebabkan hipoksia hingga kematian akibat keracunan karbon dioksida. Faktanya, informasi ini tidak benar adanya. Hal ini telah dijelaskan oleh Dr. Arif Santoso, SPP, sebagai dokter spesialis paru Rumah Sakit Unhas, yang menegaskan bahwa penggunaan masker tidak akan membuat seseorang keracunan CO2. Ukuran virus corona sekitar 125 nanometer dan tidak bisa menembus masker. Sedangkan ukuran partikel oksigen dan CO2 lebih kecil dari itu, sehingga bisa menembus pori masker. Nah, konten hoax ini termasuk dalam misleading content atau konten yang menyesatkan. Saat ini sedang marak sekali berbagai informasi terkait kartu prakerja. Salah satunya adalah pesan yang terkait situs prakerja tersebar via WhatsApp. Pesan tersebut berisikan tentang tata cara pendaftaran prakerja hingga mencantumkan link situs. Bantahan. Faktanya, pesan terkait situs untuk mendaftar prakerja tersebut diketahui palsu dan berdasarkan hasil pemindahan FortiGuard ditemukan bahwa website tersebut terindikasi melakukan serangan phishing, yang mana serangan phishing ini cukup berbahaya karena meretas data pribadi, akun, password, serta nomor kredit. Situs asli untuk mendaftar prakerja adalah https://www.prakerja.co.id dan situs palsu tersebut diketahui alamatnya yang mencurigakan serta domain yang tidak berawalan dengan https dan tidak berakhiran dengan id.com. Kategori hoax, konten palsu atau fabricate content. Selanjutnya ada hoax ke-6 yang datang dari bulan November, yang mana hoax ini diduga berasal dari sebuah postingan akun Facebook bernama Yandri Algenzi yang menginformasikan bahwa sebanyak 48 warga Korea Selatan meninggal dunia usai disuntik vaksin COVID-19. Nah, faktanya informasi ini keliru ya teman-teman. Dilansir berdasarkan detik.com, vaksin yang disuntikan tersebut bukan merupakan vaksin COVID-19, melainkan adalah vaksin musiman, flu musiman yang terjadi di Korea Selatan. Dan juga kematian tidak berhubungan langsung dengan vaksin COVID-19 maupun COVID-19 itu sendiri. Dan rata-rata yang meninggal dunia adalah lansia. Untuk kategori konten ke-6 ini, kategorinya adalah misleading content atau konten yang menyesatkan. Berita hoax ke-7 adalah bumbu masak dan makanan yang mengandung B2 dari MUI Pusat. Jadi, menurut informasi yang didapati dari sebuah unggahan Facebook dari akun Maulana Azhar yang menginformasikan berbagai bumbu masak dan makanan yang mengandung B2 dari MUI. Hampir semua bahan masak dan makanan yang diklaim tersebut adalah makanan yang cukup terkenal seperti Masako, Royco, Indomie goreng, dan sebagainya. Padahal sebenarnya teman-teman, fakta informasi ini sama sekali tidak benar, karena produk-produk yang disebut tersebut sudah tersertifikasi halal oleh MUI, dan MUI juga mengklaim bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan berita tersebut. Berita hoax ini merupakan kategori misleading content atau konten yang menyesatkan. Sekian 7 hoax fenomenal di tahun 2020. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di konten FCW selanjutnya. Bye!